Setiap pagi dimulai dengan suara yang memaksa kita untuk bangun dari mimpi. Gadis, bangun nak, udah siang ini. Terkadang semua suara itu tidak hanya berasal dari jam alarm, tapi juga dari seseorang yang peduli. Pagi itu datang dengan cara yang sama setiap hari. Begitu juga aku, dengan cara yang sama. Tak ada yang berubah kecuali waktu. Terkadang aku merasa seperti ada dua dunia yang berlawanan. Dunia di luar yang penuh suara dan kehidupan, dan dunia di dalam yang lebih tenang dan bisa kutenangkan. Air ini seakan menyapu semuanya. Sejenak aku merasa seperti kembali ke awal. Semua perasaan yang mengganjal, yang membebani, hilang begitu saja. Ini adalah salah satu cara untuk merasakan hidup dengan lebih jelas. Melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka, bukan hanya dengan mata fisik, tetapi juga dengan hati yang lebih peka. Menyapa burung-burung dan tanaman pada pagi hari menjadi salah satu rutinitas yang tak pernah bisa dilewatkan. Terkadang aku hanya butuh mendengar suara-suara alam yang seakan memanggilku. Terkadang kita begitu fokus hingga melupakan apa yang harus kita lakukan, sehingga melupakan arti dari setiap langkah. Aku menyiapkan diriku untuk melangkah. Tidak hanya sekedar buku dan tas, tapi juga niat mencari makna dalam. Suasana ramai, canda bersautan. Tapi aku sadar, di balik setiap suara yang terdengar, ada seseorang yang tak bersuara namun tetap ada. Di antara hiruk-pikuk yang lewat, aku belajar bahwa tak semua hal butuh suara untuk terdengar. Kadang, diam justru paling lantang berbicara. Lalu, dunia memberiku isyarat pertamanya. Bukan dari suara, tapi dari momen kecil yang mengajak untuk peduli. Bu, dompetnya jatuh. Terkadang pertemuan tak direncanakan justru membuka mata. Satu tindakan kecil, satu isyarat penuh makna menjadi jembatan antara dua alam, yang bersuara dan yang sunyi. Saat membuka buku itu, seakan sebuah dunia baru mulai terungkap di depan mata. Setiap halaman yang dibaca bukan hanya berisi simbol-simbol atau huruf, tetapi sebuah cara berkomunikasi yang lebih mendalam. Bahasa isyarat ternyata bukan hanya sekedar gerakan tangan, tetapi cara untuk menyampaikan makna tanpa suara. Ketika membaca, terasa ada sebuah koneksi yang lebih dalam, seolah dunia diam yang sering terlewatkan sekarang terasa begitu nyata. Dengan setiap simbol yang mulai dipahami, ada rasa empati yang mulai tumbuh. Ini bukan hanya tentang mempelajari bahasa baru, tetapi tentang membuka perspektif lebih luas. Untuk melihat dan memahami orang lain dengan cara yang lebih mendalam, lebih penuh makna. Ada kalanya kata-kata tak cukup untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Ketika dunia bicara dengan cara yang berbeda, ada keinginan untuk belajar, untuk memahami. Dengan bahasa isyarat bukan hanya komunikasi yang terjalin, tetapi juga pengertian yang lebih dalam. Bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap bisa berbicara.
Perubahan sering dimulai dari langkah kecil, mengajak orang lain untuk melihat dunia lebih luas, untuk belajar berbicara dengan cara yang berbeda. Bahasa isyarat adalah cara kita mendengarkan tanpa suara, dan ini adalah saatnya untuk berbagi. Terima kasih atas apa-apa, semoga Nina bermanfaat buat aku. Ketika langkah kecil itu berbuah, dunia terasa lebih dekat, lebih hangat. Seperti sebuah jembatan yang terbangun tanpa suara, hanya dengan senyum dan gerakan. Di hadapan ibu itu ditemukan lebih dari sekedar bahasa, sebuah cara baru untuk berbicara dengan dunia. Dalam diam, terkadang kita lebih bisa mendengar. Mungkin inilah yang disebut dengan literasi sejati, memahami, menyapa, dan merangkul tanpa kata.